9 Sutra Matahari 312. Edisi 3596 dan 3597. Siapa yang sekarang ada di tangan siapa? Qin Xiaoyu menatap Qin Xiaoqian di depannya dengan nada yang sangat dingin. Dia mengetahui dari kakeknya yang ke-8 bahwa banyak orang di garis keturunannya diburu oleh Qin Xiaoqian dan anak buahnya, jadi dia secara alami membencinya hingga ekstrim. Qin Xiaoyu, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau yang menciptakan benda-benda seram ini? Qin Xiaoqian terkejut dan marah ketika dia melihat Qin Xiaoyu tiba-tiba datang di depannya, dan dia berteriak. Qin Xiaoyu mengeluarkan pedang panjang, mengayunkannya berulang kali, dan langsung memotong badan Qin Xiaoqian menjadi beberapa bagian. Adapun orang-orang lain yang dibawa oleh Qin Xiaoqian, mereka terjebak dalam labirin dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jiwa mereka dilahap satu demi satu oleh Huang Sang. Huang Sang telah melahap jiwa tingkat dewa sejati beberapa waktu lalu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang sangat mudah baginya untuk berurusan dengan dewa-dewa virtual biasa ini. Selain itu, dengan Ye Tianfei dan dewa-dewa sejati lainnya yang siap membantu, mereka menjadi semakin kuat. Dalam waktu kurang dari sesaat, semua orang yang dibawa Qin Xiaoqian terbunuh. Hanya jiwa Qin Xiaoqian yang tersisa mengambang di sana, gemetar ketakutan di wajahnya. Bagaimana ini mungkin? Qin Xiaoqian tidak dapat menerima kenyataan di hadapannya. Tuan Ye, jangan bunuh jalang kecil ini dulu. Dia adalah keturunan inti dari garis keturunan pamanku. Aku ingin mengikatnya dan membunuhnya di depan garis keturunan pamanku. Hanya dengan begitu aku bisa meredakan kebencian di hatiku. Qin Xiaoyu berkata pada Ye Tianfei. Terserah kamu. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menyegel sepenuhnya badan jiwa Qin Xiaoqian, dan juga meninggalkan bekas di badan jiwanya. Dengan tanda ini, Ye Tianfei dapat menghancurkan jiwa Qin Xiaoqian hanya dengan pikirannya. Tidak mungkin, Qin Xiaoyu, siapa identitas bocah tampan yang kau bawa ke sini? Mengapa dia punya cara yang mengerikan? Qin Xiaoqian tampak sangat tidak mau dan berteriak. Dasar jalang kecil, kau tidak boleh bertanya tentang identitas dan latar belakang Tuan Ye. Sekarang kau sudah berada di tanganku, nikmati saja dirimu sendiri. Qin Xiaoyu berkata dengan dingin saat dia melihat badan jiwa Qin Xiaoqian yang tampak ganas di depannya. Setelah itu, dia mengeluarkan senjata sihir kekuatan jiwa dan membantingnya ke badan jiwa Qin Xiaoqian dengan keras. Ah! Qin Xiaoqian langsung menjerit keras. Rasa sakit yang bersumber dari jasad jiwa inilah yang paling menyakitkan. Kemudian Qin Xiaoyu terus menyerang badan jiwa Qin Xiaoqian dan menyiksanya dengan kejam. Apa yang sedang terjadi? Karena kecelakaan itu terjadi terlalu tiba-tiba dan seluruh prosesnya terlalu cepat, sampai sekarang kakek ke-8 masih berdiri di sana dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Awalnya ia mengira bahwa rakyatnya pasti akan mati, tetapi tiba-tiba perubahan besar terjadi. Semua orang lainnya terbunuh dalam waktu singkat, hanya menyisakan jiwa Qin Xiaoqian. Selain itu, tidak ada pertempuran hebat selama keseluruhan proses. Kebisingan terbesar adalah kabut hantu mengerikan dan dinding hantu pekat yang diciptakan oleh Huang Sang. Xiaoyu, apa yang terjadi? Apa asal-usul pemuda ini? Apakah dia baru saja membunuh semua orang itu? Kakek ke-8 bertanya pada Qin Xiaoyu. Kakek ke-8, jangan khawatir. Dengan Tuan Ye di sini, kita akan baik-baik saja. Percayalah padaku. Qin Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Tidak, Xiaoyu, meskipun pemuda ini dapat dengan mudah menghadapi dewa virtual, garis keturunan pamanmu telah mengundang sekelompok orang yang sangat kuat, 2 di antaranya adalah dewa sejati, dan sekarang leluhur keluarga Qin kita tampaknya bias terhadap garis keturunan pamanmu. Jika tidak mungkin leluhur tidak maju untuk menyelesaikan masalah ini ketika sudah menjadi begitu serius. Meskipun pemuda ini memiliki cara yang luar biasa, pihak lain memiliki dewa sejati, jadi Xiaoyu, sebaiknya kamu mengambil kesempatan ini untuk pergi dengan cepat. Kakek ke-8 masih berharap Qin Xiaoyu bisa pergi dengan cepat, karena garis keturunan paman Qin Xiaoyu sekarang kuat dan tak terbendung, dan dia tidak percaya bahwa pemuda aneh di depannya dapat berhadapan dengan dewa sejati. Kakek ke-8, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Aku harus menyelamatkan orang tua dan keluargaku sekarang. Kata Qin Xiaoyu. Tuan Ye, orang tua dan keluargaku ada di dunia itu. Cepat pergi dan selamatkan mereka. Kata Qin Xiaoyu sambil menunjuk ke sebuah dunia di kejauhan. Baiklah,
Mari kita masuk dan melihatnya sekarang. Ye Tianfei mengangguk dan segera memimpin jalan menuju dunia itu. Jangan lakukan itu. Ada pertempuran sengit yang sedang terjadi di sana. Sangat berbahaya. Kakek ke-8 terkejut melihat Ye Tianfei dan Qin Xiaoyu hendak memasuki dunia itu, dan bergegas menghentikan mereka. Namun, gerakan badan Ye Tianfei begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ye Tianfei melintas dan langsung tiba di pintu masuk dunia itu. Nenek moyang klan iblis bumi dan para dewa sejati lainnya, bersama dengan Qin Xiaoyu, mengikuti dari dekat di belakang Ye Tianfei. Apa yang terjadi? Bagaimana mereka bisa begitu cepat? Kakek ke-8 menyadari bahwa dia tidak mampu menghentikan orang-orang yang ada di depannya. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, semua orang telah melewati dia. Orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuanku semuanya ada di dunia ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka sekarang. Qin Xiaoyu tampak sangat cemas. Ayo masuk dan lihat sekarang. Ye Tianfei berkata, lalu membawa Qin Xiaoyu dan melangkah ke dunia di depan. Jangan masuk. Kakek ke-8 berteriak cemas di belakangnya, tetapi Ye Tianfei dan semua orang telah memasuki dunia itu. Oh tidak, bagaimana aku harus menjelaskannya kepada ayah Xiaoyu? Kakek ke-8 sedikit putus asa. Meskipun dia baru saja menyaksikan kekuatan Ye Tianfei dan kelompoknya, pihak lain memiliki guru dewa sejati, dan leluhur keluarga Qin belum keluar untuk menghentikan situasi kacau sampai sekarang, dan jelas bahwa dia tidak ingin peduli. Dalam keadaan seperti itu, tampaknya garis keturunan ayah Qin Xiaoyu tidak memiliki peluang untuk menang, dan sekarang kedatangan Qin Xiaoyu kembali ke sini sama saja dengan bunuh diri. Begitu dia memasuki dunia, Ye Tianfei menemukan bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di mana-mana di dunia ini, dan dua faksi terlibat dalam pertarungan brutal. Qin Haoxuan, kau lebih buruk dari seekor binatang buas. Demi memperebutkan posisi kepala keluarga, kau menyuap orang luar untuk membantai orang-orangmu sendiri. Bahkan jika kau menjadi kepala keluarga, itu tidak akan bertahan lama. Keluarga Qin kita pasti akan hancur di tanganmu. Dua pria setengah baya sedang bertarung dengan sengit. Seorang lelaki berbaju putih memegang tombak perak di tangannya, sambil menunjuk ke arah seorang lelaki agak gemuk berjubah kuning tak jauh dari situ. Dia sangat marah dan meraung keras. Hahaha, Qin Hongyi, jelaslah garis keturunanmu lah yang pertama kali mengkhianati keluarga Qin dan merusak kepentingan keluarga Qin. Aku sudah menyelidiki dengan jelas bahwa alasan mengapa dua tambang kristal dewa keluarga Qin diserang oleh musuh asing dan alasan mengapa semua anggota keluarga Qin yang menjaga tambang terbunuh semuanya direncanakan olehmu secara rahasia. Demi menduduki tambang kristal dewa keluarga, kau berani membunuh orang-orang dari keluargamu sendiri, dan sekarang kau menyiramku dengan air kotor. Qin Hongyi, apakah kau pikir ada yang akan percaya padamu? Aku sudah melaporkan tindakanmu kepada leluhur, dan aku membawa orang untuk mengepung dan menekan para pengkhianat garis keturunanmu hari ini dengan izin leluhur. Kalau tidak, leluhur pasti sudah maju untuk menghentikanku sejak lama. Semuanya, jangan dengarkan omong kosong Qin Hongyi. Ayo kita pergi bersama dan membunuh semua pengkhianat garis keturunan Qin Hongyi. Pria berjubah kuning bernama Qin Haoxuan tertawa keras dan berkata keras-keras. Qin Haoxuan ini adalah paman Qin Xiaoyu, dan pria berbaju putih bernama Qin Hongyi adalah ayah Qin Xiaoyu. Qin Hongyi dan Qin Haoxuan adalah dua pesaing terkuat untuk kepala keluarga Qin berikutnya. Untuk bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga Qin telah membentuk dua faksi, satu dipimpin oleh Qin Haoxuan dan lainnya dipimpin oleh Qin Hongyi. Kedua faksi telah bertarung secara terbuka dan rahasia selama bertahun-tahun, dan sekarang konflik paling intens akhirnya dimulai. Qin Haoxuan, jelas sekali kaulah yang mengirim orang untuk menghancurkan dua urat kristal dewa keluarga Qin kita. Anggota keluarga Qin yang menjaga urat kristal dewa itu juga dibunuh olehmu. Qin Haoxuan, kupikir kau paling-paling hanya akan menyerangku untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Tetapi aku tidak menyangka kau juga bisa menyerang anggota keluarga Qin yang tidak bersalah itu. Qin Hongyi membalas dengan marah. Qin Hongyi, tidak ada gunanya bagimu untuk berdalih. Aku sarankan kamu mengaku bersalah saja dan menerima hukumanmu. Qin Haoxuan memegang pedang panjang di tangannya, menebaskan cahaya pedang yang menyilaukan, dan membunuh Qin Hongyi. Setelah adu mulut, keduanya pun mulai bertengkar hebat. Di dunia ini, pertempuran antara dua faksi telah mencapai tahap yang paling intens,
tetapi semua orang dapat melihat bahwa pihak Qin Haoxuan telah menang, sementara pihak Qin Hongyi telah ditekan dan korbannya menjadi semakin serius. Tuan Muda Ye, memang ada dua dewa sejati di sana, tetapi mereka belum mengambil tindakan. Pada saat ini, leluhur klan setan bumi tiba-tiba menunjuk kedua pria berjubah abu-abu di kejauhan dan berkata melalui transmisi suara. Kedua lelaki berjubah abu-abu itu seluruh badannya tertutup jubah abu-abu, bahkan wajah mereka pun tertutup, sehingga tidak dapat melihat dengan jelas sosok mereka. Ye Tianfei merasakan dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa mereka memang dua dewa sejati, tetapi dia hanya bisa tersenyum dingin. Keduanya adalah dewa sejati yang utama. Tuan Ye, rakyat kita benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tolong bantu aku dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan terbunuh. Oh tidak, orang di sana itu adalah adikku. Dia dalam bahaya. Kakak, aku datang. Qin Xiaoyu tengah berbicara ketika dia tiba-tiba menggunakan keterampilan badannya untuk berlari ke kejauhan. Saya melihat seorang gadis yang sangat mirip dengan Qin Xiaoyu sedang dikepung oleh beberapa dewa virtual. Dia terluka dan dipukul mundur terus-menerus. Situasinya sangat kritis. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan seni bela diri mentalnya. Ah! Para dewa virtual yang mengepung suster Qin Xiaoyu semuanya terlempar sambil berteriak, mengeluarkan darah dari ketujuh lubang, dan mereka semua kehilangan napas dalam sekejap. Itu hebat. Qin Xiaoyu tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat ini. Kakak, aku senang kamu baik-baik saja. Qin Xiaoyu berlari menghampiri adiknya dan menangis kegirangan. Xiaoyu, apakah itu kamu? Oh tidak, bukankah kamu ada di luar? Apakah kamu tidak menerima pesannya? Mengapa kamu berlari kembali? Adik Qin Xiaoyu senang ketika melihat Qin Xiaoyu, tetapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata dengan kaget. Saudari, saya menerima pesan itu dan saya kembali khusus untuk membantu Anda. Kata Qin Xiaoyu, bagaimana Anda bisa membantu dengan kembali? Ini tidak masuk akal, situasinya sangat berbahaya sekarang. Segera pergi. Adik Qin Xiaoyu berteriak dengan suara yang dalam. Kakak, jangan khawatir, keluarga kita akan baik-baik saja karena aku telah mengundang Tuan Ye kembali. Kata Qin Xiaoyu. Tuan Muda Ye. Siapa Tuan Muda Ye? Saudari Qin Xiaoyu tertegun ketika mendengar ini, karena untuk sesaat dia tidak dapat memikirkan siapa Tuan Muda Ye itu. Xiaoyu, kenapa kau lari kembali? Cepat pergi dari sini, lebih cepat lebih baik. Pada saat ini, suara tegas terdengar di lautan jiwa Qin Xiaoyu. Ayah, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Qin Xiaoyu segera menjawab, berhenti bicara omong kosong. Aku akan mengirim orang untuk melindungimu dan membantumu keluar dari pengepungan. Kau pergilah mencari tempat bersembunyi di luar. Qin Hongyi berteriak, apa? Xiaoyu membawa seorang anak laki-laki kembali, mungkinkah dia orang yang disukainya? Pada saat ini, ia menerima pesan dari kakek ke-8. Tetapi bahkan jika dia menemukan seseorang yang dia sukai, dia tidak dapat membawanya kembali dalam keadaan seperti itu. Xiaoyu terlalu nakal. Qin Hongyi mengeluh, lalu tatapannya beralih ke Ye Tianfei, karena Qin Xiaoyu telah mengikuti di belakang Ye Tianfei, dan itu sangat jelas. Xiaoyu, kau harus pergi sekarang, bawa pergi pemuda di sebelahmu. Kau tidak hanya tidak bisa membantu sama sekali jika tetap di sini, tapi kau akan menjadi beban dan mengalihkan perhatianku, dan kau juga akan menyakiti pemuda di sebelahmu. Bawa dia pergi sekarang. Qin Hongyi mengirim pesan ke Qin Xiaoyu. Ayah, jangan khawatir, Tuan Muda Ye sangat kuat. Dengan dia di sisinya, keluarga kita akan selamat. Qin Xiaoyu menjawab melalui transmisi suara. Saat berbicara, Qin Xiaoyu memandang Qin Haoxuan. Qin Haoxuan, kau binatang tua, dengarkan baik-baik dan suruh anak buahmu untuk segera berhenti, kalau tidak aku akan menghancurkan jiwa putrimu sekarang. Qin Xiaoyu langsung mengeluarkan jiwa Qin Xiaoqian, memegang lehernya dengan tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak keras. Seketika semua mata di dunia tertuju pada Qin Xiaoyu. Qin Xiaoqian adalah putri Qin Haoxuan dan selalu diperlakukan seperti anak kesayangannya. Dia sangat dicintai, tapi sekarang badannya hancur berkeping-keping dan jiwanya juga dikendalikan oleh Qin Xiaoyu, yang mengejutkan semua orang. Qin Xiaoyu, dasar jalang kecil, beraninya kau menyakiti Qianerku. Kau pantas mati, cepat lepaskan Qianer, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu.
Qin Haoxuan tiba-tiba melihat bahwa putri kesayangannya hanya tinggal jiwa, dan tampak sangat lemah dan sekarat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Qin Haoxuan, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak menghentikan orang-orangmu, aku akan membunuh Qin Xiaoqian sekarang. Qin Xiaoyu mengangkat badan jiwa Qin Xiaoqian tinggi-tinggi dan mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, yang langsung membuat badan jiwa Qin Xiaoqian terasa sangat sakit. Ia menjerit dan meronta dengan putus asa. Namun jiwanya telah disegel oleh Ye Tianfei dengan teknik yang canggih, dan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Satu demi satu, rantai hukum mendalam itu berubah dari tak kasat mata menjadi kasat mata, bagaikan rantai berbagai warna yang terikat erat pada badan jiwanya, dan menjadi makin erat, membuatnya makin kesakitan seiring ia berjuang. Hentikan, Qin Xiaoyu, dasar jalang kecil. Aku bersumpah akan membuatmu membayar harga yang pantas. Qin Haoxuan merasa sangat tertekan saat melihat putri kesayangannya disiksa seperti ini hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung keras. Dia melesat dan menyerbu ke arah Qin Xiaoyu, mencoba mengambil jiwa putrinya. Hahaha, Xiaoyu, aku tidak menyangka kau memiliki kemampuan ini. Hebat sekali. Jangan takut, ayah ada di sini dan dia tidak akan bisa menyakitimu. Qin Hongyi terkejut ketika melihat perubahan mendadak ini, lalu dia tertawa terbahak-bahak, sosoknya melintas dan berdiri di depan Qin Haoxuan. Duar duar duar, kedua kubu saling bertukar beberapa jurus berturut-turut, lalu mundur beberapa langkah di saat yang sama, tanpa ada pemenang yang jelas. Kedua pria itu berimbang dan kekuatan mereka hampir sama, jadi mustahil untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Ayah, kemarilah dan selamatkan aku sangat kesakitan. Si jalang Qin Xiaoyu menyiksaku, tolong bantu aku membunuhnya. Tidak, aku tidak bisa membunuhnya sekaligus, tolong bantu aku menangkapnya, aku akan membalas rasa sakit yang telah ia timpakan padaku ribuan kali. Pada saat ini, jiwa Qin Xiaoqian merasakan sakit yang teramat dalam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Qin Xiaoqian, kamu masih berani bersikap keras kepala bahkan saat kamu hampir mati. Baiklah, aku akan melihat seberapa lama kamu bisa bersikap keras kepala. Qin Xiaoyu berkata sambil mensibir, lalu mengeluarkan belati, yang merupakan senjata sihir kekuatan jiwa yang khusus digunakan untuk menyerang badan jiwa. Qin Xiaoyu mengayunkan belati dan menebas badan jiwa Qin Xiaoqian puluhan kali. Jeritan kesakitan Qin Xiaoqian bergema di dunia ini. Apa yang kalian tunggu? Ayo, semuanya, aku akan memberi hadiah besar kepada siapapun yang bisa menyelamatkan putriku. Qin Haoxuan melihat putrinya kesakitan dan bertindak seperti orang gila. Dia menyerbu maju dengan putus asa untuk melawan Qin Hongyi. Namun demi melindungi putrinya, Qin Hongyi tidak mau mengalah dan tidak mau mundur selangkah pun. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Melihat pemandangan ini, anak buah Qin Haoxuan tidak berani menunda dan mengepung Qin Xiaoyu dari segala arah. Lindungi Xiaoyu. Kakek ke-8 meraung, dan segera orang-orang dari garis keturunan Qin Hongyi berkumpul menuju lokasi Qin Xiaoyu untuk melindunginya. Pada saat ini, pasukan kedua belah pihak hendak terlibat dalam pertempuran baru. Xiaoyu, manfaatkan kesempatan ini untuk pergi dari sini, semakin jauh semakin baik. Aku telah mengatur agar orang-orang mengirim saudara-saudarimu yang lain keluar. Mereka seharusnya segera meninggalkan dunia ini, dan kamu tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Pada saat ini, Qin Xiaoyu tiba-tiba menerima pesan dari Qin Hongyi. Qin Hongyi merasa bahwa sekarang adalah kesempatan yang baik bagi Qin Xiaoyu untuk melarikan diri. Namun, pada saat ini, Dewa Sejati di belakang Ye Tianfei melangkah maju dan melepaskan tekanan energi yang mengerikan. Energi dahsyat itu menyapu ke segala arah bagaikan gelombang yang mengamuk. Bang bang bang. Mereka yang bergegas dan ingin menyerang Qin Xiaoyu semuanya terguncang dan terlempar. Tentu saja, mereka yang berada di pihak Qin Xiaoyu tidak terpengaruh sama sekali. Seorang master setingkat Dewa Sejati merasakan energi mengerikan yang dilepaskan oleh Dewa Sejati ini. Orang-orang dari keluarga Qin di sekitarnya menyipitkan mata dan menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya ada dewa yang sejati. Qin Haoxuan menatap dewa sejati yang berdiri di depan Ye Tianfei, terkejut dan marah. Tuan-tuan, tolong bantu tangani orang itu. Qin Haoxuan segera melihat dua sosok berjubah abu-abu di kejauhan. Keduanya adalah dewa sejati,
yang telah disewanya dengan harga mahal untuk memastikan keberhasilan operasi ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa menghancurkan garis keturunan Qin Hongyi tanpa bantuan dua dewa sejati ini, tetapi sekarang pihak lain tiba-tiba memiliki dewa sejati tambahan, jadi dia harus meminta dua dewa sejati itu untuk mengambil tindakan. Xiao Yu, apakah senior ini benar-benar dewa sejati? Pada saat ini, kakek ke-8 juga tercengang. Dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa lelaki tua berpenampilan biasa yang telah mengikuti Ye Tianfei sebenarnya adalah seorang guru dewa sejati. Dia terkejut dan senang. Benar sekali, kakek ke-8, jadi Anda bisa tenang saja. Selama Tuan Muda Ye ada di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada rakyat kita. Qin Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Qin Xiaoyu tahu bahwa tidak hanya ada satu dewa sejati yang mengikuti Ye Tianfei, tetapi 9 dewa sejati. Terlebih lagi, Ye Tianfei sendiri memiliki kekuatan bertarung dewa sejati, yang setara dengan memiliki 10 dewa sejati. Oleh karena itu, sejak kembali ke markas besar keluarga Qin, Qin Xiaoyu selalu penuh percaya diri dan tidak takut sama sekali. Dua sosok berjubah abu-abu di kejauhan itu sangat cepat dan menyerbu dalam sekejap. Teman, siapa kamu dan mengapa kamu peduli dengan urusan keluarga Qin? Aku sarankan kamu untuk segera pergi. Kalau tidak jangan salahkan kami karena mengambil tindakan terhadapmu. Urusan keluarga Qin ditangani oleh grup Qiu Feng kami, dan tidak ada orang lain yang boleh ikut campur. Kedua sosok berjubah abu-abu itu melepaskan tekanan energi tingkat dewa sejati dan berguling ke depan untuk menekannya. Salah satu pria berjubah abu-abu berbicara. Kedua lelaki tua itu tampak sangat kurus, dengan wajah garang dan cahaya tajam bersinar di mata mereka. Qiu Feng Group, kamu memang dari Qiu Feng Group. Qin Haoxuan, kamu benar-benar bergaul dengan orang-orang dari Qiu Feng Group. Apakah kamu tidak takut bahwa Qiu Feng Group akan mencoreng reputasi keluarga Qin kita? Qin Hongyi terkejut dan marah setelah mendengar ucapan pria berjubah abu-abu itu, dan langsung berteriak pada Qin Haoxuan. Lalu bagaimana dengan grup Qiu Feng? Jika grup Qiu Feng dapat memberikan keuntungan bagi keluarga Qin kita, maka apa pentingnya jika keluarga Qin berinteraksi dengan grup Qiu Feng? Namun, kamu, Qin Hongyi, garis keturunanmu sekarang adalah pengkhianat keluarga Qin kita, jadi apa hakmu untuk menyalahkanku di sini? Kata Qin Haoxuan sambil mensibir. Ketika anggota keluarga Qin lainnya di sekitar mendengar bahwa kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu sebenarnya berasal dari grup Qiu Feng, mereka diam-diam terkejut. Karena di kekosongan ke-6, grup Qiu Feng merupakan kekuatan yang terkenal jahat dan telah melakukan segala macam hal buruk dan dibenci oleh seluruh kehampaan. Jika keluarga Qin memiliki hubungan apapun dengan orang-orang dari grup Qiu Feng, itu tentu akan memengaruhi reputasi keluarga Qin. Namun, garis keturunan Qin Haoxuan sekarang sangat kuat dan hampir mengendalikan situasi seluruh keluarga Qin, jadi tidak ada yang mau mempertanyakannya di depan umum. Grup Qiu Feng tidak ada apa-apanya di hadapanku. Kalau kau tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Pada saat ini, dewa sejati di depan Ye Tianfei berkata dengan dingin. Aliansi yang dibentuk Ye Tianfei adalah untuk menghadapi kubu penjaga, jadi tentu saja dia tidak takut dengan kelompok angin musim gugur. Apa? Kedua lelaki tua dari grup Qiu Feng tampak marah ketika mendengar ini. Tuan, beraninya kau mempermalukan grup Qiu Fengku dengan cara seperti ini. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bersiaplah untuk mati. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu melangkah maju pada saat yang sama, dan pedang panjang berwarna abu-abu keluar dari badan masing-masing dari mereka. Bentuk kedua pedang panjang berwarna abu-abu itu sangat aneh, dan bilahnya tampak sangat tajam, memancarkan aura pembunuh yang dingin. Kedua pedang abu-abu itu terus membesar, dan langsung menebas dengan cahaya pedang yang luar biasa. Berani sekali kalian berdua melompat-lompat di hadapanku. Sebelum lelaki tua itu bisa bergerak, leluhur klan setan bumi di samping Ye Tianfei tidak dapat menahan diri lagi. Dia melangkah maju dan meninju kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu sebelum mereka sempat bereaksi. Dengan 2 kali ledakan, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu langsung terlempar. 2 pedang panjang abu-abu mereka juga dihancurkan berkeping-keping oleh leluhur klan iblis bumi di tempat, hanya menyisakan 2 gagangnya yang terbang. Mari kita mulai, jangan buang-buang waktu. Ye Tianfei berkata dengan ringan. Duar. Para dewa sejati di belakang Ye Tianfei melangkah maju satu persatu dan menyerang.
Efek dari 9 dewa sejati yang menyerang bersama-sama begitu mengerikan sehingga dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, sebagian besar anggota keluarga Qin yang merupakan keturunan Qin Haoxuan terbunuh seketika. Kutu kupret, bagaimana bisa ada begitu banyak dewa sejati? Qin Haoxuan merasa ngeri saat melihat ini dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi Ye Tianfei menggerakkan pikirannya dan menggunakan seni bela diri mentalnya untuk segera meledakkan semua organ dalam badannya, hanya menyisakan sepotong kulit manusia dan kepala yang tergantung di sana. Dengan suara keras, leluhur klan setan bumi menyerbu ke depan dan meninju kepala Qin Haoxuan hingga kepalanya meledak. Kemudian dia menyegel badan jiwanya dan melemparkannya di depan Ye Tianfei. Sebanyak 9 dewa sejati bergabung untuk menghadapi orang-orang biasa dari keluarga Qin. Ini adalah pengurangan dan penekanan dimensionalitas absolut. Seluruh proses pertempuran tidak memakan waktu lebih dari satu napas. Apa yang telah terjadi? Adegan ini membuat semua orang tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Bahkan sebagian besar orang tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi, karena 9 dewa sejati bertindak begitu cepat sehingga pertempuran berakhir hanya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, ini pasti tidak benar. Badan jiwa Qin Haoxuan disegel dan dilemparkan di depan Ye Tianfei. Dia terkejut dan marah, tetapi pada saat yang sama dia meragukan bahwa ini tidak benar. Sesaat sebelumnya, dia masih penuh semangat dan berencana memimpin rakyatnya untuk memusnahkan sepenuhnya rakyat Qin Hongyi, tetapi sekarang lebih dari separuh rakyatnya terbunuh atau terluka dalam sekejap, bahkan badannya meledak dan jiwanya dikuasai. Perubahan ini datang terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba baginya untuk menerimanya. Apa yang sedang terjadi? Belum lagi Qin Haoxuan, bahkan Qin Hongyi dan orang-orang Qin Hongyi langsung ketakutan saat melihat perubahan yang begitu mendadak. Mereka berdiri di sana dengan linglung, menatap dewa-dewa sejati yang dibawa Ye Tianfei, tidak dapat mempercayai bahwa ini benar. Apa yang terjadi? Ada begitu banyak dewa sejati. Apakah dewa sejati ini diundang kembali oleh Xiao Yu untuk membantu garis keturunanku? Qin Hongyi bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yu, ini. Kakek ke-8 benar-benar terkejut dengan perubahan mendadak di depan matanya. Dia merasakan gelombang kegembiraan dalam hatinya, tetapi dia khawatir ini mungkin ilusi. Dia menatap Qin Xiao Yu. Kakek ke-8, sekarang kau percaya apa yang kukatakan, kan? Sudah kubilang selama Tuan Muda Ye ada di sini, kau tidak perlu khawatir. Qin Xiao Yu berkata dengan gembira. Tentu saja dia sudah menduga hasil ini. Apakah kamu bercanda? Ye Tianfei membawa 9 dewa sejati bersamanya. Akan terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan garis keturunan Qin Haoxuan. Pada saat ini, 9 dewa sejati yang dibawa Ye Tianfei sedang mengepung 2 lelaki tua berjubah abu-abu dari kelompok angin musim gugur. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu keduanya adalah dewa sejati tingkat rendah. Mereka dikelilingi oleh 9 dewa sejati dan tidak dapat bertahan lebih dari beberapa gerakan. Mereka tampak sangat malu. Siapa kamu dan mengapa kamu ingin ikut campur dalam urusan internal keluarga Qin? Kami dari grup Qiu Feng. Jika kamu menyerang kami berdua, kamu harus berpikir jernih tentang konsekuensinya. Ini sama saja dengan memprovokasi seluruh grup Qiu Feng kami. Kami pasti akan melawanmu sampai mati. Jika Anda berhenti sekarang, masih ada ruang untuk pemulihan. Kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu berteriak keras sambil berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Saya hanya memprovokasi kelompok Qiu Fengmu, lalu kenapa? Apakah Qiu Feng Tuan sangat kuat? Sayang sekali, di mataku, dia hanya sampah. Leluhur klan iblis bumi tertawa terbahak-bahak dan meninju salah satu lelaki tua berjubah abu-abu, membuatnya terpental jauh. Separuh badan lelaki tua berjubah abu-abu itu hancur berkeping-keping, dan darah menetes, tampak sangat menyedihkan. Dan Ye Tianfei tidak perlu melakukan apapun lagi. Dia berdiri di sana dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menyaksikan pertempuran di depannya dengan dingin. Ayah, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Muda Ye. Dia ada di sini khusus untuk membantu kita. Pada saat ini, Qin Xiaoyu berjalan ke arah Qin Hongyi dan menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berkata, apakah dia ada di sini khusus untuk membantu garis keturunan kita? Qin Hongyi menatap Ye Tianfei dengan mata terkejut. Dia baru saja melihat dengan jelas bahwa 9 dewa sejati yang sekarang mengepung 2 tuan dari grup Qiu Feng semuanya mengikuti Ye Tianfei, dan tampaknya mereka adalah bawahan Ye Tianfei.
Dengan 9 dewa sejati sebagai bawahan, orang dapat membayangkan betapa menakjubkan asal-usul pemuda ini. Ya, butuh banyak upaya bagiku untuk membujuk Tuan Muda Ye untuk datang dan membantu. Anda harus bersikap sopan kepada mereka dan jangan membuat mereka marah lalu lari. Qin Xiaoyu mengangguk dan berkata, Xiaoyu, jangan khawatir, ayah tahu keseriusan masalah ini. Tuan Ye ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku bersikap kasar padanya? Ngomong-ngomong, Xiaoyu, hubunganmu dengannya sekarang sangat baik, kan? Pria muda ini layak untukmu. Ayah setuju dengan hubungan kalian. Qin Hongyi mengangguk, lalu berkata melalui transmisi suara. Bersambung.